Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Dan kali ini di studio kami kehadiran mahasiswa KAFI BBC Motivator School, dan kayaknya ada tugas berat nih dari mereka untuk Om Bagus, karena mereka meminta saya untuk memberikan pandangan motivator terhadap ayat yang mereka pilih. Ya, mohon maaf. Semoga Anda hari ini juga sudah siap-siap untuk sama-sama kita memotivasi diri kita dari ayat Al-Quran. Oke, kita persilakan. Gimana nih? Siapa yang mau menanyakan? Ya, satu ayat aja ya, karena waktu kita singkat. Oke, ya. Jadi saya menanya ya. tentang Al-A'raf 179. 179. Menurut penafsiran Om itu bagaimana supaya kita paham semua nih, yang nonton ataupun kita gitu. Ya, jadi sebenarnya bertanya ayat itu seharusnya tanyanya memang kepada para ulama dan seterusnya. Tapi karena Om Bagus ini juga orang yang beragama Islam, ya semoga lah tafsiran Om tidak salah. Ya, seperti itu. Baik, mari kita baca sama-sama. Karena pemirsa di rumah juga sudah punya Al-Qurannya, mau dibaca Arabnya langsung atau terjemahnya? Arabnya, oke. Kalau gitu, kita penggal-penggal ya, supaya bisa nyaman. Kita Om Bagus ininya ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Yang artinya Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oke, sebentar, Ustaz. Kita penggal, kalau mengkaji cari motivasinya ayat, jangan dibaca semua dulu. Kita item to item, ya. Jadi kalau dari sudut pandang seorang motivator membaca ayat, ketika Allah memenggal kata, memulai ayat dengan kata sungguh, itu ada oleh-oleh dari motivator. Oleh-olehnya begini. Allah itu siapa? Allah itu zat yang maha segalanya. Kalau sampai dia menggunakan kata sungguh, ini keterlaluan untuk manusia. Kenapa Om Bagus katakan keterlaluan? Allah zat yang maha serius, kalau dia sudah menggunakan kata sungguh, hati-hati wahai manusia. Om Bagus aja ngomong sama kalian, sungguh loh, kalian tuh sungguh, itu bahaya. Apalagi Allah yang mengatakan. Jadi Allah sudah menurunkan dirinya demi kecintaannya kepada hambanya, demi kasih sayangnya. Allah menggunakan kata sungguh. Nah, pelajaran kedua, kalau Allah memulai ayat dengan kata sungguh, hati-hati, itu selalu ada misteri setelah itu. Ada misteri yang akan Allah bongkar. Ya, jadi yang ketiga, tugas kita sebagai motivator ketika membaca ayat dan diawali oleh kata sungguh, luangkan waktumu mentadaburi ayat itu, karena di situ banyak manusia lalai. Apalagi Allah katakan tadi apa? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Dan sungguh loh, Allah sudah katakan sungguh. Jadi ini sudah di atasnya peringatan kalau Bagus bilang. Ya, hati-hati. Ini pemirsa, hati-hati, oleh-oleh. Kalau Anda ngaji, Anda baca ayat diawali dengan kata sungguh, luangkan waktu, karena di situ banyak misteri, dan harus Anda pecahkan, tadaburi ayat itu dalam-dalam, dan hati-hati, di situ banyak manusia lalai. Ya, tidak menghiraukan ayat itu. Ya, itu. Nah, kita lanjut. Kenapa Allah mengancam akan Allah isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia? Ada 3 tadi sudah disebutkan. Yang pertama Allah katakan apa? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Ya Allah katakan apa?
Kuberi dia hati, kulubun. Ya. Tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat. Nah, pertanyaannya gini, kita banyak jago tafsir bahasa Arab, tapi orang Indonesia banyak lemah di tafsir bahasa Indonesia. Sekarang Om Bagus tanya, apa itu hati? Apa itu hati? Kuberi dia hati. Kalau kita tidak berdalami apa itu hati, kita tanya sama dokter, dokter apa itu hati? Dokter bilang liver. Nah, liver letaknya di mana? Di perut. Sementara di dalam Al-Quran, hati yang ada dalam dada. Tidak ketemu deh tuh. Antara alam semesta dengan Al-Quran sudah tidak ketemu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Nah, jadi Om Bagus berasumsi, untuk sementara ini, kulubun tetap kita pakai kulubun. Ya, jadi tidak usah kita bilang kuburi di hati. Karena banyak orang salah kaprah terhadap hati. Jadi kita katakan kulubun. Kulubun itu apa? Berasal dari kata qalb. Sementara qalb kalau kita ngaji, itu ada 3. Qalb itu ada 3. Ada qalb yang paling depan, yang namanya sodar. Nah, sodar itulah mata, telinga, menempellah sodar. Dia ujungnya. Jadi kalau kita posisikan kehidupan itu di depan, ini sodar. Dia yang paling depan. Nah, nanti kalau ke dalam, jadi sodar itu kayak apa, Om? Sekedar baca, sekedar tahu. Nah, cuma nanti bingung, setengah mati dia sadar. Dia harus masuk ke dalam. Apa itu? Dia harus bolak-balik. Qalb. Apa itu bolak-balik? Coba kitab muka bolak-balik, baca terus. Insya Allah dapat. Tapi kalau kamu selalu bolak-balik, kamu akan masuk ke dalam. Inilah yang paling kuat, namanya fuad. Ini, kalau kita sudah berbicara standar ini, kita bisa melihat hakikat. Ya, kalau kita bicara ilmu pengetahuan, namanya ontologi. Ilmu tentang hakikat. Itu ada di fuad. Nah, ini tiga-tiganya disuruh paham ayat-ayat. Nah, pertanyaannya, apa itu paham? Apa itu paham? Contoh ya. Kenapa dulu waktu kita dimarahin orang tua, Udi, kamu paham nggak? Paham, Pak. Kalau paham, kenapa tidak dikerjain? Berarti syaratnya seseorang disebut paham, dia kerjain, Udi. Dia kerjain. Makanya bulan puasanya harus dikerjain semuanya. Jangan kita malah tidur. Jangan kita malah libur. Banyak lembaga saya lihat, begitu dikasih bulan suci Ramadan, dia libur. Ya, padahal kan bulan puasa, bulan dilipat gandakan pahala. Lah kalau dilipat gandakan, kita libur jadi 0. Dulu kan kalau kita kerja 1. Kalau kita puasa, misalnya puasanya 10 kali 1 berapa? 10 dong. Ya kan? Nah, sekarang, kalau satunya ini hilang, libur. 10 kali berapa? Nah, terus dapat apa bulan suci Ramadan? Itulah kerugian. Jadi bulan puasa jangan minta libur. Rugi kita. Ya kan? Hidup ini bukan untuk liburan. Walas, innal insana lafi khusr. Allah mengatakan, demi umurmu, demi masa yang kuberikan kepadamu, sesungguhnya kalian itu berada pada kerugian. Ya kan? Itu ingat. Ya. Nah, terus yang kedua, apa yang Allah katakan? Walahum ayunun la yubsiruna biha. Kuberi dia pandangan, tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaranku. Coba, ngapain aja kamu, matamu dipakai apa? Maksudnya apa itu, Om? Kalau kita tidak paham, nggak tahu. Artinya mata ini harus mentadaburi alam semesta. Ya, pemirsa, boleh buka di surah Ali Imran 190-191. Di situ ada istilah ulil albab. Dia harus memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, tapi ada syaratnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Artinya apa itu, Om, mata? Kita harus banyak menggunakan mata untuk melihat alam semesta. Belajar fisika, kimia, biologi. Jangan ilmu surat, terus nggak balance. Sekarang Om Bagus tanya, kalau kamu cuma pakai kaki kiri, nggak punya kaki kanan, apa yang terjadi? Tidak bisa jalan. Pincang dong. Jadi, atau sebaliknya, kamu cuma punya kaki kanan, nggak punya. Sementara Allah katakan apa dalam Al-Quran? Dan segala sesuatunya di muka bumi ini kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada surat, ada sirat. Ada surat, tidak ada sirat, bingung. Ada sirat, tidak ada surat, bingung. Ada mur, tidak ada baut, nggak bisa dipakai. Oke? Ada Al-Quran, ada akal. Baca Al-Quran tidak pakai akal, tidak dapat pelajaran. Nggak bisa, nggak ketemu pelajaran. Iya toh? Ada laki, sudah pada nikah belum? Ini kayaknya belum nih. Ini belum sempurna dia. Belum ketemu pasangannya.
Iya kan? Itu. Jadi Siap. harus pasang matamu, lihat tanda-tanda kebesaran Allah yang kita sebut sebagai sirat. Sirat itu apa, Om? Ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu jiwa, ilmu komunikasi, semua itu ilmu sirat. Dan yang terakhir, apa? Walahum azanun la yasmauna biha. Kuberikan dia pendengaran, tapi tidak mau dipakai mendengar ayat-ayatku. Nah, ayat-ayat Allah yang mana? Nah, yang dipegang. Gitu? Ayat-ayat Allah yang lain mana lagi? Yang ada pada Rasul, kehidupannya, dan seterusnya. Nah, kalau 3 hal itu tidak dikerjakan, akan direndahkan oleh Allah. Ayat terakhir bunyinya apa? Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah. buruk lagi. Kenapa? Karena mereka lalai. Kenapa lalai? Dikasih hati, kagak dipakai. Dikasih mata, kagak dipakai. Dikasih telinga, kagak dipakai. Itulah kenapa Allah paling benci orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berilmu. Jadi bulan puasa belum habis nih, ya segera ngaji, segera datangi ulama-ulama, ya ngaji, ya jangan cuma ngaji Arabnya aja dibaca tapi kita nggak paham. Nggak bisa kita mencapai la'allakum tattaqun. Tolong dibaca sambil datangi ulama-ulama, gitu. Ikuti kajian bulan suci Ramadan, jangan diperbanyak tidurnya. Walaupun tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi sekarang Om Bagus tanya, mana lebih besar, 1 atau 10? 10. Pilih tidur atau pilih ngaji? Itulah 10 ya. Demikian pemirsa, sudah kita ambil tafsir motivasinya untuk surah Al-A'raf ayat 179. Semoga apa yang kita sampaikan ini menghindarkan kita dari kondisi sok paling benar. Inilah masukan dari para motivator ini. Semoga manfaat terkhusus di bulan suci Ramadan. Di akhir sesi, izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk air mineral Al-Albil, juga dari Basnas Basis Jakarta Selatan, juga Bang yang sudah banyak mendukung, diantaranya yang tertera pada layar monitor Anda. Sekali lagi, selamat mempersiapkan buka puasa. Semoga puasa kita hari ini banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.